Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum. Perkenalkan, nama saya Muazzin Hamdi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Stit Madani Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, mungkin tidak panjang, singkat saja, bagaimana metodologi pembelajaran inquiry. Metode ini atau metode pembelajaran inquiry ini adalah pendekatan yang menekankan pada partisipasi aktif siswa dalam menemukan pengetahuan sendiri melalui sebuah proses, yaitu bertanya, menyelidiki, dan memecahkan suatu masalah. Kemudian di sini ada beberapa penjelasannya yang mungkin mendetail atau kurang lebih seperti itu. Yang pertama, pengertiannya dan tujuannya. Pembelajaran inquiry berasal dari kata inquiry dalam bahasa Inggris yang berarti penyelidikan. Ini adalah metode yang berfokus pada upaya siswa untuk menemukan konsep dan pengetahuan yang baru yang secara mandiri, yaitu tujuannya adalah untuk membangun kemampuan berpikir kritis, analisis, dan problem solving pada seorang siswa, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi pada guru secara pasif. Kemudian yang kedua, hendaknya kita tahu bagaimana langkah-langkah pembelajaran inquiry ini. Proses inquiry biasanya melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama disebut dengan orientasi, yaitu bagaimana guru memberikan suatu konteks atau permasalahan yang menarik perhatian seorang siswa. Kemudian melalui merumuskan perumusan masalah, yaitu bagaimana siswa diajak untuk mengidentifikasi dan merumuskan suatu masalah atau pertanyaan yang ingin mereka jawab tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Bagaimana siswa secara mandiri atau berkelompok mencari informasi atau data yang bisa dibilang relevan melalui berbagai sumber atau eksperimen. Kemudian selanjutnya menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola hubungan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Kemudian metode selanjutnya yaitu merumuskan kesimpulan,
yaitu bagaimana siswa menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah mereka lakukan. Kemudian refleksi. Pada tahap ini, siswa merenungkan sebuah proses yang telah mereka lalui, termasuk metode yang digunakannya dan hasil yang diperolehnya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana peran guru dalam pembelajaran inquiry ini. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang selama proses inquiry ini berlangsung. Guru tidak berperan sebagai sumber utama informasi, yaitu melainkan membantu siswa menemukan jawabannya sendiri dengan memberikan petunjuk, pertanyaan, pemandu, atau sumber yang begitu relevan. Kemudian yang keempat, keuntungan dari metode inquiry. Yang pertama yaitu mengingatkan kemandirian belajar, yaitu bagaimana siswa dilatih untuk belajar secara mandiri, mengembangkan rasa ingin tahu mereka dan menjadi lebih proaktif dalam mencari suatu informasi. Kemudian yang kedua, mendorong pemikiran yang kritis. Bagaimana mereka melalui suatu analisis dan pemecahan masalah siswa dan pemecahan suatu masalah, siswa terlatih untuk berpikir secara logis dan secara kritis. Kemudian selanjutnya yaitu pengalaman belajar yang lebih dalam, yaitu karena siswa terlibat langsung dalam menemukan jawabannya, mereka lebih memahami dan mengingat materi dengan lebih baik yang dibandingkan dengan metode tradisional. Kemudian yang kelima, kelemahan dan tantangan, yaitu bagaimana mereka memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode ceramah, karena siswa harus melakukan eksplorasi mereka sendiri. Kemudian tidak semua siswa yaitu memiliki kemampuan inquiry yang sama, sehingga perlu dukungan yang lebih dari seorang guru. Kemudian memerlukan persiapan yang begitu matang, yang baik dari sisi guru maupun fasilitas pembelajaran. Dapat kita simpulkan secara keseluruhan yaitu metode pembelajaran inquiry ini sangatlah cocok untuk membangun siswa yang begitu mandiri, yang kreatif dan mampu berpikir secara kritis. Meskipun tantangan implementasinya memerlukan adaptasi dan persiapan yang baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada suatu kata yang salah atau kurang pas, bisa teman-teman tambahkan. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.